Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita, digolongkan sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Semoga ini adalah bagian dari kebaikan yang Allah kehendaki kepada kita. Siapa yang dikehendaki baik, maka Allah akan berikan tambahan pemahaman terhadap agama. Allah akan pahamkan dia kepada urusan agama. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih menggunakan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami. Pada malam hari ini kita sampai pada pembahasan bab tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan kepada orang yang berhadas. Kemarin kita sudah bahas mengenai hal-hal yang tidak diperbolehkan orang yang berhadas kecil atau batal wudunya, ya, dan orang yang berhadas besar. Nah, malam hari ini kita akan lanjutkan dengan yang lebih khusus dari hadas besar, ya, itu adalah haid, ya. Baik, ini adalah kelanjutan dari bab sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa yahrumu, dan haram hukumnya. Haram itu berarti tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan justru berdosa. Bil haidi, sebab adanya haid. Ya, sebab adanya haid, ya. Asyaratu asya'a, ada 10 macam. Yang pertama as-salatu, salat. Di wanita yang sedang haid haram untuk melakukan salat justru, ya. Kalau tidak haid wajib, ya. Kalau haid justru haram, ya. Bukan niatnya ibadah malah dapat pahala, tetapi malah dapat dosa karena tidak tahu. Haid dilarang untuk sholat. Ini adalah bonus bagi wanita. Ya, kalau laki-laki nggak ada bonus sholatnya. Apapun yang terjadi kalau laki-laki harus sholat. Tidak ada bonusnya, tidak ada masa bonus, nggak ada.
Kalau perempuan ada masa bonusnya, itu masa haid ya. Tidak sholat dan tidak mengkodok sholat. Tidak perlu mengkodok sholat. Wat tawafu dan tawaf. Ini Pak bisa di ini. Iya. Wat tawafu dan tawaf yang kedua. Tawaf tidak diperbolehkan haid. Maka wanita yang sedang ihram, baik haji maupun umroh, ya, ketika dia mau tawaf keluar haid, maka nggak boleh tawaf. Nah, ya, nggak boleh tawaf. Atau ketika dia sedang tawaf, kemudian keluar haid, maka harus dibatalkan tawaf. Nggak boleh dilanjutkan. Itu tawaf. Ya, maka ada ya, apa, ketika wanita sedang haji itu, ya, itu saat dia sudah ihram, kemudian itu dia tahu jadwalnya haid itu, maka ada beberapa yang kemudian menunda haidnya, ya. Kalau dia haid kan jadi ngulang Pak tahun depan itu ya. Padahal haji itu ya, berat ya. Ketika haid maka musim hajinya udah selesai. Wa masul mushafi dan menyentuh mushaf, ya, memegang mushaf tidak boleh. Membawa mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf tidak boleh. Haram. Kecuali darurat. Ya, darurat itu kalau ada mushaf yang letaknya tidak layak ya di bawah atau di yang kita jumpai yang tidak layak, maka meskipun haid itu diambil karena darurat. Ya, khawatir misalkan diinjak, ya diinjak sama anak-anak misalkan di lantai. Ya, nanti kalau tidak diangkat, diinjak sama anak-anak. Anak-anak nggak tahu menginjak Quran itu haram, nggak tahu, yang tidak berdosa anak-anak. Tapi kita yang sebagai dewasa tahu diinjak-injak, ya kita biarkan, justru kita berdosa. Maka diangkat mushaf itu meskipun sedang haid. Tapi itu darurat ya kan udah baik tempatnya ya nggak usah pegang-pegang. Walu besu fil masjidi. Berikutnya adalah ya diam di masjid ya atau iktikaf di masjid itu tidak boleh pada wanita yang haid. Pada masa yang cukup lama diam di masjid tidak diperbolehkan. Baik dia khawatir maupun tidak khawatir darahnya keluar. Ya, ada yang kemudian menyatakan kalau pakai pembalut yang aman begitu ya boleh nggak diam di masjid? Tidak boleh, tidak boleh. Kalau hanya lewat, nah kalau hanya lewat, kalau dia hanya lewat saja, ya kebetulan itu ada sesuatu penting untuk dilakukan dan melewati masjid, jalan melewati masjid, ya, naik ke masjid ya, penting tapi ini, maka apabila dia tidak khawatir darah itu netes, maka diperbolehkan. Tapi kalau dia khawatir itu netes, haram. Ya, jadi kalau hanya lewat, tidak berdiam di masjid, maka dilihat kondisinya apakah khawatir netes atau tidak. Kalau tidak, silahkan. Kalau khawatir, jangan. Tapi kalau diam di masjid tadi, baik khawatir maupun tidak, karena sekarang ada pembalut yang aman, tetap tidak diperbolehkan. Ya. Berdiam atau iktikaf di masjid. Wa qiraatul Qur'ani dan membaca Al-Qur'an. Tidak diperbolehkan baca Al-Qur'an. Ya. Nah, untuk membaca Al-Qur'an ini ya para ulama berpendapat bagi mereka ya para wanita yang punya hafalan Quran baik hafalannya 30 juz maupun yang berjuz-juz ya bukan juz 30 juz 30 tidak darurat itu ya juz 30 itu tidak harus payah menjaganya ya tapi kalau 30 juz itu payah menjaganya maka kalau kemudian dia haid ya seminggu itu bisa goyang hafalannya maka dia boleh mengulang hafalannya saja mengulang-ulang hafalannya itu khusus tapi yang tidak punya hafalan Quran banyak ya nggak usah baca bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala yang lain bisa zikir yang lain bisa baca la ilaha illallah, bisa baca subhanallah, ya alhamdulillah, Allahu akbar, ya dan seterusnya zikir-zikir yang lain itu bisa dibaca.
Tapi khusus membaca Al-Quran itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi membaca atau memegang Al-Quran tidak diperbolehkan. Wasaumu dan puasa, puasa juga tidak diperbolehkan. Nah, kalau puasa Ramadan, puasa wajib, sedang haid, maka dia tidak diperbolehkan puasa, tapi wajib mengganti pada hari lainnya. Tapi kalau sholat tidak harus tidak diganti, tidak usah diganti kalau sholat. Ya, tapi kalau puasa hanya 30 hari masalahnya ya diganti. Kalau sholat diganti kan kasihan itu payah sekali kan. Jadi itulah untuk wanita. Wattalaku berikutnya yang ke-8 adalah cerai. Tidak boleh cerai. Nah ini kalau suaminya nggak tahu ya masa tolak masa haid cerai itu tidak diperbolehkan ya. Ya harus ditunggu selesai haidnya. Ya memang aturannya begitu ya kayak dicampakkan begitu ya nggak boleh itu ya harus tetap eh, ditahan sampai nanti selesai suci. Tolak tidak boleh. Kemudian, nah ini wal mururu fil masjidi in khafat talwitha. Nah ini tadi sudah saya sampaikan, berjalan di masjid atau lewat di dalam masjid, ya apabila in khafat apabila dia takut talwithahu yaitu menetesi atau kotor tadi, ya. Jadi kalau dia khawatir netes, maka haram hukumnya lewat di masjid. Tapi kalau diam di masjid itu mutlak ya, baik takut maupun tidak takut netes tetap tidak diperbolehkan berdiam di masjid. Berdiam di rumah aja nggak apa-apa kan ya. Kemudian yang ke-10 adalah wal istimta'u dan istimta. Istimta itu bersenang-senang. Ya, bersenang-senang bima bainas surati warukbati pada area di antara pusat dan lutut ya. Tidak diperbolehkan wanita yang sedang haid suaminya itu bersenang-senang di area tersebut. Area antara pusat ke lutut tidak diperbolehkan. Tapi ada ulama yang mengkhususkan hanya area kelamin saja, hanya area vital saja yang tidak diperbolehkan. Yang lainnya boleh. Tadi kan antara lutut sampai pusat. Ya, antara lutut sampai sini ini vulgar ya, tapi ya memang begitu ya. Fikih kan begitu ya. Itu antara lutut sampai pusat. Ya. Itu ulama ya, para ulama ada yang kemudian menyampaikan hanya pada vital saja tidak boleh. Depan apalagi belakang itu suci aja nggak boleh gitu ya. Saat tidak haid aja nggak boleh itu bagian belakang. Ya, vitalnya. Kemudian kalau yang lainnya boleh senang-senang suaminya. Ya, misalkan apa ini? Apa namanya ini? Paha itu ya. Di paha boleh, Pak. Di paha boleh senang-senang di situ atau di lainnya. Ya kan berarti banyak, Pak, yang lainnya, Pak. Di area pusat ke atas kan bisa, Pak, itu ya. Jadi itu ya. Karena kan namanya kebutuhan itu ya sebaiknya disalurkan pada tempat yang benar. Ya, jangan sampai malah justru mencari saluran-saluran lain atau channel-channel yang lain itu bahaya sekali gitu ya. Makanya ibu-ibu ya siap sedia meskipun haid tapi cerdas ya, yaitu adalah dengan kreatif ya. Ya yang penting area itu saja nggak boleh. Area itu saja yang nggak boleh. Yang lainnya banyak ini tangan ya. Yang lainnya itu boleh. Halal semuanya itu Pak ya. Ya itu. Ya, maka ya para bapak harus tahu ya. Jangan maksa. Kalau maksa justru dosa. Dosa itu. Siapa yang dosa? Ya suaminya. Ya kalau maksa. Ya istrinya harus menolak begitu ya. Menolak. Dipaksa akhirnya nggak mampu menolak, dosa besar suaminya. Melanggar ya larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang dosa suaminya. Ya. Kalau istrinya menolak, kalau istrinya nggak menolak sama-sama dosanya itu ya, itu masalahnya itu. Tapi kan jijik ya, artinya itu saat itu
janganlah kita mendekati area tersebut. Ini memang Islam itu memperhatikan hal seperti itu, ya, sehingga kemudian semua dilakukan dengan bersih, nyaman, kan begitu, Pak, sehat. Malah itu menimbulkan penyakit justru kalau dilanggar. Agama itu mau menjaga kita, Bapak Ibu sekalian ya, menjaga kita supaya sehat, baik, jiwa raga, itu ya. Gitu. Kalau kita langgar-langgar malah justru menyakiti kita sendiri. Kita sakit, istri juga sakit, kan begitu ya. Nanti ada penyakit-penyakit lainnya. Baik, itu adalah hal-hal yang dilarang sebab haid. Dilarang sebab haid. Ya, oh ya, oke, ya oke. Kalau wanita belajar tahsin, ya belajar tahsin, ya belajar tahsin itu tidak harus membaca ayat-ayat Al-Quran. Belajar tahsin ketika dia makhorijul huruf a, ba, ta itu diperbaguskan, atau bagaimana cara membaca idgham, bagaimana cara membaca idhar, bagaimana cara membaca ikhfa, itu bisa bisa dilakukan. Yang penting tidak membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu kan ada buku tahsin itu yang hanya apa namanya kata per kata begitu ya, itu dibaikin terus itu silahkan. Tapi kalau itu kita setoran bacaan talaki tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan para ulama itu untuk ayat Al-Quran adalah bagi mereka yang punya hafalan Quran, ya, yang menjaga hafalannya itu kalau seminggu 10 hari terus begitu terus kan goyang hafalannya. Itu diperbolehkan. Itu apa namanya keistimewaan bagi mereka yang hafal Quran. Tapi untuk yang belajar tahsin tadi tidak harus membaca ayat, silahkan, silahkan. Ya, yang penting tidak membaca ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan tayamum sekarang. Faslun ay hadza faslun, ini adalah suatu fasal fi asbabit tayammumi, di dalam membahas tentang sebab-sebab tayamum. Tayamum ini penting, ya. Tayamum itu bukan syariat yang ketinggalan, justru ini kekinian, ya. Kekinian ini tayamum. Kenapa kekinian? Ya, eh, tidak asal sebab tidak ada air. Justru ketika misalkan sakit, itu ya, itu banyak itu sakit tidak boleh kena air, luka bakar gitu lah ya, langsung pakai air malah blonyot, malah rusak semua. Itu enggak boleh. Agama menjaga kita tidak rusak. Kemudian sakit apa yang menggigil begitu ya, atau sakit-sakit yang tidak boleh kena air itu tayamum solusinya, ya. Atau kita sedang dalam perjalanan tidak ada air sama sekali, tayamum, ya. Gitu. Jadi bukan kayaknya tayamum enggak ini ya, kekinian sekali kalau kita naik pesawat gitu ya. Dan saat tiba waktu sholat, masa kita nggak sholat, gitu ya. Terus kalau berjam-jam di situ lewati beberapa waktu nggak sholat, meninggalkan sholat itu, harus sholat, nggak ada bisa wudhu tayamum. Nah ini nanti kita bahas. Asbabut tayammumi, sebab-sebab tayamum. Jadi boleh orang itu bertayamum, salah satu ada 3. Yang pertama faktul ma'i, sebab tidak adanya air, tidak ada air. Ada keran tapi nggak ada airnya, ya sama ya. Jadi kan kemana tayamum di depan keran air. Iya, ada kerannya tapi nggak ada airnya, ya. Saat ya mungkin sedang pam, ya, mati, pokoknya nggak ada air lah, nggak ada hujan, nggak ada penampungan. Ya, syaratnya kita sudah harus usaha mencari air. Atau kita yakin bahwa kalaupun kita cari nggak ketemu. Beda kalau di sini nggak ada air, tapi kita ke Masjid Darul ini ada air, itu nggak boleh tayamum. Tayamum di rumah nggak ada air, di musola nggak ada air, tayamum mah nggak boleh. Darul ini ada, Syakirin sana ada, masjid, kampus banyak gitu ya. Jadi ya faktul ma ini kalau di Jakarta ini susah kali kriteria seperti ini. Tidak adanya air kecuali di gurun pasir di sana
ya, di gurun pasir atau di hutan. Di hutan itu pun nanti ada airnya di situ airnya. Jadi faktul ma'i. Kalau memang terjadi itu ya tayamum. Faktul ma' tidak ada air untuk berwudu. Wal marodu sebab sakit. Sebab sakit. Ada air tapi nggak boleh kena air. Siapa yang tidak bolehkan? Yang tidak menyatakan tidak boleh ya dokter. Jangan kena air dulu ya Pak. Kalau kena air nanti akan lebih parah. Nggak usah kena air, pakai tayamum. Oh, nggak ada nggak boleh kena air, nggak tayamum langsung sholat, nggak sah sholatnya. Jadi harus tayamum kalau tidak pakai air. Itu cara untuk bersuci. Wal ihtiyaju ilaihi, dan apabila ada air, itu ada yang membutuhkan pada air itu li'atoshi hayawanin, untuk hewan-hewan ya atau manusia yang dahaga, muhtaromin yang terhormat, baik manusia maupun hewan yang terhormat. Ketika itu airnya ada tapi untuk minum, maka didulukan minum. Ya, didulukan minum. Kalau nggak minum nanti bisa dehidrasi sakit, ya. Maka itu tadi. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim minumnya. Ya. Hewan-hewan yang dimuliakan itu kalau lagi haus, maka air yang cukup untuk air segelas ini cukup untuk wudhu, dikasih ke hewan tersebut. Kalau enggak dia mati hewannya. Ya, sementara kita bisa alternatif tayamum. Ini adalah beberapa sebab, 3 sebab orang boleh tayamum. Pertama, karena tidak ada air. Yang kedua, sebab sakit. Yang ketiga, karena air tersebut meskipun ada sedikit, dan itu untuk kebutuhan hidup, urgen ya, untuk minum. Nah, kemudian dibahas di sini yang tidak terhormat itu yang seperti apa? Manusia atau hewan yang tidak terhormat, yang kalau ada air, ya ini tayam itu untuk wudhu atau untuk kasih minum dia. Kalau dia tidak terhormat, kita pakai untuk wudhu, meskipun dia haus. Nah, gitu ya. Meskipun dia haus. Hewan tidak terhormat, ya ini nanti ada keterangannya. Itu ini pakai saya wudhu atau pakai dia minum, pakai kita wudhu. Kita lebih menghormati tata cara yang benar. Tapi kalau dia terhormat, kita dulukan yang dia. Siapa saja yang tidak terhormat? Wa ghairul muhtarami, ya. Bisa manusia atau hewan yang tidak terhormat, diberhentikan dengan tidak hormat, ya, bukan itu ya. Ini maksudnya yang tidak perlu dihormati, tidak perlu dimuliakan. Siapa itu? Sitaton, ada 6. Yang pertama tarikus sholat, orang Islam tapi tidak mau sholat, tidak usah dihormati, tidak usah dimuliakan. Dia bertamu, dia tidak perlu dimuliakan seperti tamu yang selayaknya, gitu. Ya, dia jelas meninggalkan sholat, untuk apa dihormati? Sampai kita layani, kita ngobrol ya, tidak perlu dimuliakan. Tarikus sholat. Yang kedua, wazani al-muhson, orang yang zina yang sudah statusnya punya istri atau punya suami. Nggak perlu dimuliakan itu. Kalau punya air tadi untuk minum kamu, apa untuk saya wudhu? Untuk saya wudhu. Saya haus, biarkan saja, gitu ya. Karena kita pakai wudhu. Jadi orang zina yang sudah statusnya suami istri. Ini tadi kan pilihan ya, kita mau wudhu atau kita kasih dia minum. Kita pakai wudhu. Kita untuk sholat. Gitu. Ada yang zina yang, nah ini selingkuh berarti ya. Orang yang selingkuh itu tidak patut dihormati. Di sini ghairul muhtaram, ya, tidak perlu dihormati. Wal murtaddu, dan murtad, keluar dari Islam. Ya, Islam keluar dari Islam. Wal kafirul harbiyu, dan kafir harbi. Orang kafir yang memusuhi Islam, orang kafir yang
memerangi Islam itu tidak perlu dihormati. Tapi kalau dia kafir tidak memerangi Islam harus dihormati. Nah, harus dihormati dia. Ya. Termasuk ketika tadi itu kita punya air minum, terus ada orang kafir, ya orang bukan Islam meminta air minum itu untuk wudu, untuk minum dia, kita mau pakai wudhu, kasih ke dia. Meskipun dia tidak Islam, kalau dia menghormati kita. Kalau dia tidak memerangi kita wajib menghormati dia. Menjaga dia juga. Tapi kalau dia memerangi kita, memusuhi kita, mau mencelakakan kita, ya tidak perlu kita hormati. Wal kalbul akuru, dan anjing yang suka gigit. Al akur ini suka gigit ya. Anjing yang suka gigit, kalau ada orang bawaannya mau gigit. Itu karena ada virusnya itu, rabies. Ya itu nggak perlu dikasih itu ininya air minum untuk dia. Ya, kita pakai saja untuk wudhu. Wal khinziru, dan babi, ya babi tidak perlu dihormati, boleh dibunuh. Tadi anjing yang suka gigit boleh dibunuh, babi juga boleh dibunuh. Ya, tapi selain itu, ya maka kita muliakan, kita beri minum dan sebagainya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, wanita haid tidak boleh berdiam di masjid. Bagaimana jika wanita yang sedang haid mengajar ngaji Iqra sambil di serambi masjid, di mana serambi tersebut pada saat Ramadan dimanfaatkan untuk tempat sholat wanita? Ya, kalau hukumnya masih hukum masjid, serambi itu masih hukum masjid, maka hukumnya sama. Berdiam diri ketika haid tidak diperbolehkan. Izin saat ini sedang haid, maka tidak izin untuk tidak mengajar di masjid atau di luar masjid. Bisa kan di teras, bukan di serambinya, atau diaturlah bagaimana supaya itu tidak termasuk masjid. Ya, di tanahnya kan bisa ya, di bawah gitu. Ya, di bawah pohon-pohon di luar masjid itu bisa. Jadi di saung-saung di Darul Ilmu ada saung-saungnya ya. Itu malah bagus itu. Jadi saat haid, nah di saung saja di situ. Maka boleh. Mengajar Iqra kan bukan ayat-ayat Al-Quran ya, tidak masalah ya. Tapi berdiam di masjidnya itu, kalau memang tidak bisa disiasati, sebaiknya izin ya untuk menjaga supaya kita tidak masuk dalam haram. Baik Bapak Ibu sekalian, Allah alam bisawab, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.